Tampil gemilang di Liga Champions, pertahanan Kevin Dix kini terus tuai sorotan. Kabar baik dari Jay Itzes, dikabarkan Jay Itzes akhirnya beranjak pulih dari cederanya dan kembali bergabung berlatih bersama klubnya. Berhasil bangkit dan cetak 3 gol dalam waktu 18 menit, Justin Hubner bantu tim klubnya duduki puncak klasemen. Debut di Inter Milan dan di Liga Champions, Emil Audero tampil gemilang dan curi perhatian di bawah mister gawang. Berikut Speech Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Calon pemain timnas Indonesia Justin Hubner bantu Wolves U21 bantai OGC Nice U21 dengan skor 4-2. Laga pekan ketiga grup A Premier League International Cup 2023-2024 itu berjalan dengan sengit tepat Kamis 30 November 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Justin Hubner yang merupakan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia main sebagai starter. Namun bek kelahiran Belanda ini diganti oleh Oji Naka pada menit ke-90 ketika Wolves U21 sudah unggul 4-2. Menariknya, Wolves U21 harus 2 kali bangkit dari ketertinggalan untuk mempertahankan rekor kemenangan mereka di Premier League International Cup 2023-2024. Nice 2 kali memimpin meski bermain dengan 10 pemain selama lebih dari separuh laga. Namun Wolves U21 bangkit dan mencetak 3 gol dalam 18 menit terakhir untuk membalikkan keadaan dan mengklaim 3 poin. Hasil ini membuat Wolves U21 kini memuncaki grup A dengan 9 poin dari 3 laga. Selanjutnya, Wolves U21 akan kembali beraksi di Premier League kedua saat mereka bertandang menghadapi Leicester City pada Senin 4 Desember 2023. Lantas, akankah Justin Hubner kembali dimainkan sebagai starter? Tentu ini menarik dinantikan. Emil Audero, kiper Inter Milan yang bergaris keturunan Indonesia, melakoni debut untuk Inter Milan di Liga Champions dalam drama setengah lusin gol di kandang Benfica. Penantian Emil Audero untuk tampil berseragam Inter Milan di partai kompetitif akhirnya terbayar pada Rabu malam 30 November 2023 dini hari. Kiper kelahiran Mataram yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah itu dipasang sebagai starter saat Nerazzurri suan ke markas Benfica. Inter Milan sudah dalam kondisi lolos ke babak 16 besar Liga Champions ketika menjalani agenda matchday kelima ini. Pelatih Simone Inzaghi pun merotasi skuadnya besar-besaran. Audero yang dipinjam Inter dari Sampdoria musim panas lalu, kini kebagian jatah tampil menggantikan posisi Yann Sommer. Pemuda 26 tahun itu tidak mengawali debutnya dengan ramah. Audero kemasukan 3 gol melalui hat-trick ex-gelandang Nerazzurri, Juan Mario, dalam tempo kurang dari setengah jam. Kiper jebolan Akademi Juventus itu tak kuasa menjangkau bola-bola tembakan Mario yang memantul dan melesat ke berbagai arah. Finalis Liga Champions musim lalu secara mengejutkan tertinggal 0-3 saat turun minum. Kalah dengan menderita 3 gol di babak pertama akan menjadi mimpi buruk bagi debut Emil Audero. Apalagi itu juga merupakan aksi pertamanya di pentas antar klub Eropa sepanjang karir profesionalnya. Untung bagi Inter Milan, mereka bangkit secara hebat seusai jeda. Entah apa yang dikatakan Inzaghi membuat melecut semangat pasukan. Sang hitam biru melakukan kegilaan di babak kedua. Inter bangkit dari ketertinggalan 0-3 menjadi seri 3-3. Kebangkitan Inter komplit dengan gol penyetara skor yang dibuat Alexis Sanchez. Skor menjadi imbang 3-3 pada menit ke-72. Selanjutnya, Emil Audero juga memperbaiki penampilannya. Ia melakukan aksi penyelamatan super dan menggagalkan peluang-peluang Benfica mencetak gol keempatnya. Sembari terbang, Audero menepis bola tembakan Angel Di Maria ke atas mister gawang. Total pemain yang dikabarkan menjadi target naturalisasi timnas Indonesia tersebut melakukan 2 save sepanjang debutnya ini.
Pertandingan Liga Champions Eropa kembali digelar usai jeda internasional. Sejumlah klub benua biru kembali tampil untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Dari sejumlah kontestan Liga Champions ini, ternyata terselip pemain keturunan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini adalah Kevin Dix. Ya, Kevin Dix bersama FC Copenhagen harus melawat ke kandang raksasa Jerman, yaitu Bayern Munchen. Keduanya tampil cukup baik bagi kedua tim masing-masing. Sedangkan Kevin Dix yang berposisi sebagai bek sayap kiri juga tak mau kalah. Dia tampil rapi mengawal pergerakan pemain lincah Kingsley Coman maupun pemain senior yaitu Thomas Muller. Apalagi di sana ada striker ganas Harry Kane yang juga tampil gemilang di laga itu. Namun Kevin Dix yang berdarah Indonesia Belanda ini berhasil tampil penuh selama 90 menit dan mampu menjaga barisan pertahanannya dengan baik. Bahkan bahagianya timnya berhasil tidak kebobolan pada laga ini. Itu artinya skuad klub Kevin Dix bermain sangat solid dan cerdik, terutama di lini pertahanan Kevin Dix. Dalam laga ini, yang paling penting FC Copenhagen mampu mengamankan 1 poin yang menempatkan posisi kedua di klasemen sementara grup A Liga Champions ini. Kabar baik saat ini datang dari pemain keturunan timnas Indonesia yang saat ini dalam proses naturalisasi. Ya, dikabarkan bahwa Jay Itzes kini bangkit dan beranjak pulih dari sakit misterius yang pernah menimpanya. Maka kemungkinan ia akan terus lanjut naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Jay Itzes adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain di klub Italia. Ketika ia sedang meniti karir di kancah Eropa, bek 23 tahun itu justru mengalami sakit paru-paru. Hal ini dikonfirmasi oleh ofisial klub Venezia. Jay Itzes sempat dibawa ke rumah sakit pada Oktober lalu. Meski sudah diizinkan pulang, tetapi kondisinya harus tetap dipantau. Venezia FC mengumumkan bahwa Jay Itzes terkena trombosis vena dengan mikroemboli paru. Tulis laman resmi Venezia 19 Oktober lalu. Berdasarkan penjelasan Siloam Hospital, trombosis adalah gangguan kesehatan yang ditandai dengan menggumpalnya darah. Dan untuk kasus Jay Itzes adalah penggumpalan di vena. Sedangkan emboli paru adalah salah satu jenis penyakit pernafasan. Penyebab emboli paru adalah tersumbatnya salah satu arteri paru karena terdapat gumpalan darah. Dengan status Jay Itzes sebagai pesepak bola, penyakit pernafasan akan sangat merepotkan. Ia diragukan untuk bermain sepanjang 90 menit dengan intensitas tinggi. Namun kini Jay Itzes mengaku kondisinya sudah berangsur pulih. Masih ada asa untuk melanjutkan proses naturalisasi dan membela timnas Indonesia di berbagai ajang besar nantinya. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes mengaku betah di Venezia dan kini sedang dalam tahap pemulihan. Ia sudah bisa mengikuti latihan meskipun belum terlalu intens. Melihat keadaannya, semua berjalan cukup baik. Saya mengalami saat-saat yang menyenangkan di Venezia, namun saya sudah mengalami cedera selama sebulan ini. Saya menderita trombosis di bahu saya, itu sangat mengganggu. Ini mungkin terdengar lebih intens daripada yang sebenarnya, ungkap Jay Itzes. Saya sudah mulai berlatih lagi dan proses pemulihannya berjalan sangat baik, tambah Jay Itzes. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih dan salam olahraga.